Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas RI, Pendidikan Ekonomi Reguler, kelompok 3, yang beranggotakan Eriko Gilbert, Jatsugeta Sarumpait, dengan NPM 2020 1450 0822, dan saya sendiri Maulidia Azhara Tamasiyah dengan NPM 2020 1450 0826. Dalam kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi dari mata kuliah Perdagangan Luar Negeri dengan dosen pengampu Ibu Mimanisma, SE, MM. Izinkan kami beberapa menit ke depan memaparkan materi seputar Lembaga Pendukung Perdagangan Luar Negeri yang meliputi 1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2. Bank Devisa Dalam dan Luar Negeri, 3. Perusahaan Jasa Transportasi dan Kepabeanan, 4. Perusahaan Jasa Pengangkutan, 5. Perusahaan Asuransi, dan 6. Kedutaan Asing dan Kedutaan Indonesia. Lembaga Pendukung Perdagangan Luar Negeri. Perdagangan luar negeri adalah pertukaran barang dan jasa antara negara-negara yang berbeda. Ini adalah bagian integral dari ekonomi global dan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi suatu negara. Lembaga pendukung perdagangan luar negeri berperan penting dalam memfasilitasi, mengatur, dan mempromosikan perdagangan internasional. Materi pertama, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC adalah salah satu lembaga pemerintah di Indonesia yang memiliki peran penting dalam pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Dari sektor kepabeanan dan cukai, DJBC bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan arus barang impor dan ekspor serta mengatur pungutan cukai di Indonesia. Dalam materi ini kita akan membahas lebih lanjut tentang peran, tugas, dan fungsi DJBC. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai didirikan pada tahun 1945 saat Indonesia baru saja merdeka. Pada awalnya DJBC bernama Kantor Pabean dan bertanggung jawab atas pengumpulan bea masuk dari impor dan ekspor barang. Seiring berjalan waktu, DJBC mengalami berbagai perubahan nama dan peran hingga akhirnya menjadi seperti yang kita kenal sampai sekarang. Peran dan fungsi DJBC. Pengawasan impor dan ekspor. DJBC bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan arus barang impor dan ekspor di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang masuk dan keluar dari negara dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, pungutan bea masuk dan cukai. DJBC mengatur dan mengumpulkan pungutan bea masuk dari barang-barang impor serta cukai dari barang-barang yang dikarenakan cukai. Penerimaan dari pungutan ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting. 3. Penegakan hukum, kepabeanan dan cukai. DJBC memiliki tugas untuk menegakkan hukum kepabeanan dan cukai. Mereka melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran dalam hal kepabeanan dan cukai serta memberikan saksi dengan saksi yang sesuai. 4. Pemberian fasilitas kepabeanan. DJBC juga memberikan berbagai fasilitas kepabeanan yang mendukung perdagangan internasional seperti fasilitas pembebasan bea masuk dan untuk impor barang modal tertentu yang dibutuhkan untuk investasi di Indonesia. 5. Pengawasan karantina. DJBC bekerjasama dengan instansi lain dalam impor barang yang memiliki potensi membawa penyakit atau hama ke Indonesia. Mereka memastikan bahwa barang-barang tersebut memenuhi standar karantina yang ditetapkan. 6. Pengawasan barang berbahaya. DJBC juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur impor dan ekspor barang-barang berbahaya, seperti bahan kimia berbahaya dan senjata. Struktur organisasi DJBC. Direktorat Jenderal dan Bea Cukai memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai unit dan satuan kerja. Struktur organisasi umumnya terdiri dari 1. Kepala DJBC. Memimpin
memimpin seluruh kegiatan DJBC dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. 2. Bidang kepabeanan, bertanggung jawab atas pengawasan kepabeanan dan pungutan bea masuk. 3. Bidang dan cukai, bertanggung jawab atas pengawasan cukai dan pungutan cukai. 4. Bidang peraturan kepabeanan dan cukai, bertanggung jawab atas penyusunan peraturan kepabeanan dan cukai. 5. Bidang intelijen kepabeanan dan cukai, bertanggung jawab atas kegiatan intelijen dan investigasi terkait kepabeanan dan cukai. Pentingnya DJBC dalam perekonomian Indonesia. DJBC memiliki peran kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dengan mengawasi impor dan ekspor. DJBC dapat memastikan bahwa perdagangan internasional berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, penerimaan dari bea masuk dan cukai merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Materi kedua, Bank Devisa Dalam Negeri dan Bank Devisa Luar Negeri. Bank Devisa adalah lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Mereka memfasilitasi berbagai transaksi keuangan, khususnya yang melibatkan mata uang asing. Dalam konteks ini, kita akan membahas perbedaan antara Bank Devisa Dalam Negeri dan Bank Devisa Luar Negeri. Bank Devisa Dalam Negeri adalah bank yang beroperasi di dalam wilayah suatu negara dan memfasilitasi transaksi dalam mata uang asing. Mereka dapat memberikan layanan seperti pembelian dan penjualan mata uang asing, transfer internasional, dan penyediaan rekening dalam mata uang asing. Bank Devisa Luar Negeri adalah bank yang berlokasi di wilayah suatu negara, tetapi memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi dengan mata uang domestik dan mata uang asing. Fungsi utama Bank Devisa Dalam Negeri dan Luar Negeri. Fungsi utama Bank Devisa Dalam Negeri: 1. Konversi mata uang, memungkinkan individu dan perusahaan untuk menukar mata uang domestik dengan mata uang asing. 2. Pendanaan internasional, memberikan akses ke sumber pendanaan dalam mata uang asing untuk perusahaan multinasional. 3. Pembayaran internasional, memfasilitasi pembayaran lintas batas untuk perdagangan internasional. Fungsi utama Bank Devisa Luar Negeri: 1. Transaksi mata uang asing, memberikan layanan konversi mata uang asing dan transaksi dalam mata uang asing. 2. Pendanaan internasional, memberikan akses ke sumber pendanaan dalam mata uang asing bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara. 3. Pembayaran internasional, memfasilitasi pembayaran lintas batas untuk perdagangan internasional. Regulasi Bank Devisa Dalam Negeri dan Luar Negeri. Regulasi Bank Devisa Dalam Negeri tunduk pada regulasi bank sentral negara tersebut dan otoritas keuangan yang mengawasi transaksi mata uang asing. Mereka harus mematuhi pedoman yang ketat untuk menjaga stabilitas mata uang domestik. Regulasi Bank Devisa Luar Negeri tunduk pada hukum dan regulasi di negara tempat mereka beroperasi. Mereka juga harus mematuhi regulasi internasional terkait perbankan dan anti pencucian uang. Perbedaan utama antara Bank Devisa Dalam Negeri dan Luar Negeri. 1. Lokasi. Bank Devisa Dalam Negeri beroperasi di wilayah suatu negara, sementara Bank Devisa Luar Negeri berlokasi di luar negeri. 2. Lisensi dan regulasi. Bank Devisa Dalam Negeri tunduk pada regulasi bank sentral negara tersebut, sementara Bank Devisa Luar Negeri tunduk pada hukum dan regulasi negara tempat mereka beroperasi. 3. Fungsi utama. Meskipun fungsi utama keduanya serupa dalam hal konversi mata uang, pendanaan internasional, dan pembayaran internasional, Bank Devisa Luar Negeri seringkali lebih fokus pada layanan untuk perusahaan multinasional dan transaksi lintas batas. Materi ketiga, perusahaan jasa transportasi dan kepabeanan. Jasa transportasi melibatkan pergerakan barang dari suatu lokasi ke lokasi lain menggunakan berbagai jenis transportasi seperti laut, udara, darat, dan kereta api.
Kepabeanan. Kepabeanan adalah sistem yang mengatur impor dan ekspor barang melalui perbatasan internasional. Ini mencakup pengumpulan bea masuk, pajak ekspor, dan penerapan regulasi perdagangan. Peran jasa transportasi. Jasa transportasi mendukung rantai pasokan global dengan menghubungkan produsen, distributor, dan konsumen di seluruh dunia. Ini memungkinkan barang untuk mencapai pasar internasional. Mode transportasi menceritakan berbagai mode transportasi seperti pengangkutan laut, udara, darat, dan kereta api. Diskusikan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hubungan dengan kepabeanan. Jasa transportasi harus mematuhi regulasi kepabeanan yang berbeda di setiap negeri. Ini melibatkan prosedur impor, ekspor, dan pelaporan. Fungsi kepabeanan. Kepabeanan memiliki peran penting dalam mengawasi aliran barang internasional, mengumpulkan pendapat negara, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perdagangan. Klasifikasi barang. Kepabeanan mengklasifikasikan barang berdasarkan sistem tarif yang digunakan untuk menetapkan atau menentukan tingkat bea masuk yang dikenakan. Proses impor dan ekspor. Diskusikanlah langkah-langkah yang terlibat dalam proses impor dan ekspor, termasuk pemeriksaan kargo, pembebasan bea masuk dan produser administratif, perdagangan bebas dan perjanjian perdagangan. Berbagai perjanjian perdagangan bebas dan organisasi perdagangan internasional mempengaruhi regulasi kepabeanan dan perdagangan internasional. Peran teknologi dalam jasa transportasi dan kepabeanan. Jasa transportasi, bagaimana teknologi seperti sistem pelacakan kargo dan manajemen logistik telah mengubah industri transportasi. Kepabeanan, bagaimana sistem informasi dan teknologi telah meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kepabeanan. Materi keempat, perusahaan jasa pengangkutan. Perusahaan jasa pengangkutan adalah entitas bisnis yang menyediakan layanan transportasi barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain. Mereka berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial di seluruh dunia dengan memastikan barang dan orang dapat bergerak dengan efisien. Dalam materi ini, kita akan menjelaskan berbagai aspek yang terkait dengan perusahaan jasa pengangkutan, mulai dari jenis-jenisnya hingga bagaimana mereka beroperasi. Jenis-jenis perusahaan jasa pengangkutan. Perusahaan angkutan darat. 1. Truk. Perusahaan truk mengangkut barang dengan menggunakan truk. Ini adalah bentuk transportasi darat yang paling umum. 2. Kereta api. Perusahaan kereta api mengoperasikan kereta untuk mengangkut barang atau penumpang secara massal. Perusahaan angkutan udara. 1. Maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan mengoperasikan pesawat untuk mengangkut penumpang dan kargo melalui udara. 2. Jasa pengiriman udara. Perusahaan ini khusus dalam pengiriman kargo udara dan dokumen penting. Perusahaan angkutan laut. 1. Perusahaan kapal kargo. Mereka mengangkut kargo antar pelabuhan menggunakan kapal-kapal besar. 2. Perusahaan kapal pesiar. Perusahaan ini menawarkan perjalanan mewah dan hiburan di atas kapal. Perusahaan angkutan pipa. Perusahaan pipa, mereka menggunakan jaringan pipa untuk mengangkut cairan seperti minyak, gas, dan air. Operasional perusahaan jasa pengangkutan. 1. Manajemen flotasi. Perusahaan jasa pengangkutan harus efisien dalam mengelola armada kendaraan atau armada transportasi mereka. Ini termasuk perawatan, perbaikan, dan penggantian kendaraan. 2. Logistik dan rute. Perencanaan rute yang efisien sangat penting untuk menghindari kemacetan lalu lintas dan menghemat waktu dan biaya. 3. Manajemen kargo. Mengelola kargo termasuk pemuatan, pengamanan, dan pemantauan keamanan adalah tugas penting. Keamanan dan integritas kargo harus dijaga. 4. Sumber daya manusia. Perusahaan ini mempekerjakan pengemudi, pilot, pelaut, dan staf operasional lainnya. Pelatihan dan manajemen SDM adalah komponen kunci.
Tantangan dalam bisnis pengangkutan. 1. Biaya bahan bakar. Harga bahan bakar yang fluktuatif dapat berdampak signifikan pada biaya operasional perusahaan transportasi. 2. Peraturan dan keamanan. Perusahaan jasa pengangkutan harus mematuhi berbagai peraturan pemerintah yang berhubungan dengan keamanan, lingkungan, dan perpajakan. 3. Persaingan sengit. Persaingan dalam industri pengangkutan seringkali tinggi, yang dapat mengurangi profitabilitas. 4. Teknologi dan inovasi. Perusahaan perlu terus berinovasi dalam manajemen operasional, seperti menggunakan teknologi untuk pelacakan dan optimasi rute. Pentingnya perusahaan jasa pengangkutan. 1. Peran dalam ekonomi. Mereka mendukung perdagangan dan ekonomi dengan memfasilitasi pergerakan barang dan penumpang. 2. Konektivitas sosial. Mereka membantu menghubungkan orang-orang dari berbagai wilayah, memungkinkan mobilitas dan pertukaran budaya. 3. Dampak lingkungan. Industri ini memiliki dampak lingkungan besar. Oleh karena itu, perusahaan jasa pengangkutan semakin berusaha untuk menjadi lebih berkelanjutan. Materi kelima, perusahaan asuransi. Asuransi adalah kontrak antara individu atau entitas dengan perusahaan asuransi. Dalam kontrak ini, individu dan entitas terkadang disebut sebagai pemegang polis, membayar premi kepada perusahaan asuransi sebagai pertukaran atau perlindungan finansial yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam hal resiko tertentu terjadi. Resiko ini bisa berupa kecelakaan, penyakit, kebakaran, atau kerugian lainnya yang dijamin dalam polis asuransi. Peran perusahaan asuransi. 1. Perlindungan finansial. Perusahaan asuransi memberikan perlindungan finansial kepada pemegang polis dalam situasi-situasi yang tidak terduga. Ini bisa meliputi pergantian uang tunai atau perbaikan properti yang rusak, penggantian pendapatan yang hilang akibat cedera atau sakit, dan banyak lagi. 2. Manajemen resiko. Perusahaan asuransi membantu masyarakat dalam pengelola resiko finansial. Mereka mengambil risiko dari individu atau bisnis dan pengelolaannya secara kolektif, sehingga risiko tersebut dapat tersebar dengan lebih baik. 3. Investasi. Perusahaan asuransi mengelola dana premi yang mereka terima dan menginvestasikannya. Keuntungan dari investasi ini dapat membantu mereka membayar klaim asuransi yang diajukan oleh pemegang polis. 4. Stabilitas ekonomi. Perusahaan asuransi membantu menjaga stabilitas ekonomi dengan pengurangan dampak kerugian finansial yang dapat diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa besar seperti bencana alam atau kecelakaan besar. Jenis-jenis asuransi. 1. Asuransi jiwa. Memberikan manfaat finansial kepada ahli waris atau penerima manfaat jika pemegang polis meninggal dunia. Jenis ini termasuk asuransi jiwa murni dan asuransi jiwa yang terkait dengan investasi. 2. Asuransi kesehatan. Memberikan perlindungan finansial untuk biaya perawatan kesehatan seperti kunjungan ke dokter, perawatan rumah sakit, obat-obatan, dan lainnya. 3. Asuransi kendaraan bermotor. Melindungi pemilik kendaraan dari kerugian finansial akibat kecelakaan, pencurian, atau kerusakan pada kendaraan mereka. 5. Asuransi tanggung jawab sipil. Memberikan perlindungan jika pemegang polis dituduh bertanggung jawab atas cedera dan kerusakan properti orang lain. 6. Asuransi perjalanan. Memberikan perlindungan saat berpergian termasuk pembatalan perjalanan, cedera, atau kehilangan bagasi. Proses klaim asuransi. Proses klaim asuransi melibatkan langkah-langkah berikut. 1. Pelaporan klaim. Pemegang polis ini harus memberikan laporan klaim kepada proses asuransi. Ini biasanya dilakukan segera setelah peristiwa yang tercakup oleh polis terjadi. 2. Penilaian klaim. Perusahaan asuransi akan mengevaluasi klaim tersebut untuk memastikan bahwa klaim tersebut sesuai dengan ketentuan polis. 3. Pengolahan klaim. Jika klaim dianggap valid, perusahaan asuransi akan mengeluarkan pembayaran atau memberikan manfaat sesuai dengan polis. 4.
Penyelesaian klaim. Klaim dianggap selesai setelah pemegang polis menerima pembayaran atau manfaat yang dijanjikan. Materi ke-6, Kedutaan Asing dan Kedutaan Indonesia. Kedutaan asing adalah lembaga diplomatik yang mewakili suatu negara di negara lain. Kedutaan memiliki peran penting dalam menjaga hubungan diplomatik antara negara-negara di seluruh dunia. Dalam materi ini, kita akan membahas kedutaan asing dan kedutaan Indonesia, termasuk peran, fungsi, dan struktur mereka. Kedutaan asing adalah misi diplomatik suatu negara yang diakreditasi di negara lain. Kedutaan asing bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan hubungan bilateral antara negara asal dengan negara penerima. Misi diplomatik ini biasanya dipimpin oleh seorang duta besar atau perwakilan tinggi. Kedutaan Republik Indonesia adalah perwakilan resmi Indonesia di negara-negara lain. Indonesia memiliki kedutaan di berbagai negara di seluruh dunia untuk menjalankan hubungan diplomatik dan mempromosikan kepentingan nasionalnya. Peran dan fungsi kedutaan asing dan kedutaan Indonesia. Peran dan fungsi kedutaan asing. 1. Hubungan diplomatik. Kedutaan asing adalah wakil resmi negara asal di negara penerima dan bertanggung jawab menjaga hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut. 2. Perlindungan warga negara. Kedutaan asing melindungi kepentingan warga negara asal yang berada di negara penerima, termasuk dalam hal permasalahan hukum atau keadaan darurat. 3. Negosiasi dan diplomasi. Kedutaan asing berperan dalam negosiasi dan diplomasi untuk mencapai kesepakatan bilateral, perdagangan, dan kerjasama lainnya. 4. Pengawasan dan intelijen. Kedutaan asing juga dapat melakukan pengawasan dan pengumpulan informasi untuk kepentingan negara asalnya. Peran dan fungsi kedutaan Indonesia. 1. Pendukung diplomasi. Kedutaan Indonesia bertugas mendukung diplomasi pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan politik, ekonomi, dan budaya. 2. Perlindungan warga negara. Salah satu peran utama kedutaan adalah melindungi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dan memberikan bantuan konsuler saat diperlukan. 3. Promosi budaya. Kedutaan Indonesia seringkali menjadi pusat promosi budaya Indonesia, termasuk seni, bahasa, dan kebudayaan lainnya. 4. Pengembangan kerjasama. Kedutaan juga berperan dalam menjalin kerjasama bilateral dengan negara-negara host. Struktur kedutaan asing dan kedutaan Indonesia. Struktur kedutaan asing. 1. Duta besar atau perwakilan tinggi. Pemimpin utama misi diplomatik yang mewakili negara asal. 2. Atase diplomatik. Para diplomat yang memiliki tugas khusus seperti ekonomi, politik, budaya, atau militer. 3. Staf administrasi. Staf yang bertugas atas administrasi dan manajemen kegiatan sehari-hari kedutaan. 4. Keamanan dan pengawalan. Personel keamanan yang melindungi kedutaan dan duta besar. Struktur kedutaan Indonesia. 1. Duta besar. Mewakili Indonesia di negara penerima. 2. Atase diplomatik. Bertanggung jawab atas bidang tertentu seperti ekonomi, politik, atau pendidikan. 3. Staf administrasi. Menangani tugas administrasi dan manajemen kegiatan sehari-hari. 4. Staf konsuler. Memberikan bantuan konsuler kepada warga negara Indonesia. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi yang telah kami paparkan yaitu lembaga pendukung perdagangan luar negeri memiliki peran yang penting dalam menjaga dan memfasilitasi aliran barang dan jasa antar negara. Direktorat Jenderal dan Bea Cukai garda terdepan dalam mengatur bea masuk dan cukai, memastikan kepatuhan perpajakan, dan menjaga kedisiplinan perdagangan. Bank Devisa dalam dan luar negeri memberikan dukungan finansial dengan menyediakan layanan kredit, valuta asing, dan pemrosesan pembayaran internasional. Perusahaan jasa transportasi dan kepabeanan serta perusahaan jasa pengangkutan memainkan peran krusial dalam mengangkut dan mengelola barang-barang, termasuk pemrosesan dokumen kepabeanan yang diperlukan. Proses asuransi melindungi risiko finansial dalam perdagangan internasional. Sementara kedutaan asing dan kedutaan Indonesia memfasilitasi hubungan diplomatik dan perdagangan antar negeri. Dengan demikian,
kerjasama di antara lembaga-lembaga ini untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perdagangan internasional yang sehat, kelancaran dan keberlanjutan dengan mengatasi berbagai kendala resiko yang muncul selama proses perdagangan. Selain itu, keberhasilan kerjasama antara lembaga-lembaga ini penting, serta dapat menjadi fondasi untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran suatu negara. Sekian presentasi yang telah kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.